Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari berita atau peristiwa yang sudah disiarkan dalam media sosial sudah menjadi milik umum. Jadi ini sering saya melihat dari adanya suatu YouTube, katanya si A mengambil videonya tapi tanpa seizin dia dan lain sebagainya, sehingga dia merasa sakit hati dan lain sebagainya tersebut. Jadi saya bilang soal pemberitaan berita yang sifatnya negatif maupun positif yang sudah disiarkan di dalam media sosial sudah masuk milik umum itu. Dan ini saya meninjaunya dari sudut hukum pidana. Jadi kalau ada pemberitaan berita yang sifatnya negatif ini adalah masalah kejahatan seksualitas. Kalau sudah sampai masuk di koran, yaitu milik umum itu, dan siapapun bisa menyiarkannya dan mengutipnya dan menyebarkannya lagi. Demikian juga berita-berita yang sifatnya positif, antara lain keberhasilan pembangunan dan juga hal-hal sekolahnya berhasil dimasukkan di YouTube dan lain sebagainya umpamanya. Jadi itu sudah menjadi milik umum dan siapapun tidak boleh menyatakan yang mengutip itu salah. Jadi ini seperti apa saya berita-berita itu yang dimuat di dalam media sosial. Antara lain berita yang disampaikan di media sosial antara lain di koran dan juga televisi, YouTuber dan lain sebagainya. Ini semua berita-berita yang kalau sudah dimuat dalam koran ini sudah milik umum. Dan juga ada juga berita yang tidak boleh dibiarkan, terutama berita rahasia negara. Umpamanya itu di bawah pengawasan dari Badan Intelijen Negara. Hal ini tidak boleh diberitakan. Kalau ada orang yang memberitakan tanpa izin daripada instansi tersebut, yang menyampaikan itu akan bisa ditangkap, ditahan. Tetapi kalau berita itu sudah dia masukkan sendiri, dia bikin dalam buku sendiri dan lain sebagainya, masukkan dalam YouTube sendiri, semua nanti siapa yang mengambil kutipan-kutipan baik itu dari koran dan lain sebagainya, ya sudah milik umum, tidak boleh disalahkan. Contohnya seorang untuk meraih sarjana, untuk membuat skripsi untuk sarjana, untuk membuat skripsi untuk S2, membuat juga tulisan untuk mengambil S3 dan sama disertasi, harus ada ini bahan pendukungnya itu berupa membaca buku. Kalau doktor, dia dulu untuk mencapai doktor dia harus membaca kurang lebih 200 buku dan harus dikutip itu sebagai memperkuat pendapatnya itu. Kalau dia S2 sekitar 20-30 buku, kalau dia S1 mungkin 5-6 buku sudah cukup. Jadi ini semua, kalau nanti ada kutipan itu yang bermasalah, itu bukan salah si pengutip, itu salahnya si pembuat buku itu. Jadi tidak boleh, kesalahan si pembuat buku itu sendiri. Demikian juga kalau ada berita di koran, kan banyak juga wartawan itu mengutipnya itu antara dikutip dari koran yang lain, dimasukkan dan sebagainya. Jarang juga mereka mendapat sumber informasi dari sumber utamanya. Namanya kalau bahasa intelijennya bahasa A1. Sumbernya itu bisa dipertanggungjawabkan dan A1 namanya. Semua bisa dipertanggungjawabkan, baik sumbernya maupun isi berita tersebut. Jadi kalau orang sudah masukkan umpamanya di YouTube, kalau ada yang mengutip kemudian dikomentari, ya kita tidak boleh menyalahkan orang itu karena sudah masuk dalam YouTube, siapa yang salah? Kalau memang ada masalah, yang masalah itu si yang memasukkan berita itu ke dalam YouTube itu, yang si pembuatnya itu yang salah, bukan si pengutipnya itu. Padahal pengutipan itu banyak terjadi, dimasukkan dalam YouTube, kemudian ada orang mengutip, kemudian dikomentari dan lain sebagainya. Seperti juga kita lihat saya paling sering mendengar adalah kalau YouTube itu melihat acara ILC, sering saya mengutip masuk pendapat sarjana, kemudian saya komentari. Jadi banyak sumber saya untuk membuat bahan video saya ini saya ambil daripada YouTube. Apakah itu dari hasil ILC ataupun itu daripada komentar-komentar para wartawan antara TV dan lain sebagainya, banyak di sana.
Jadi ini kalau saya sudah mengutip, ya hak saya itu. Tidak boleh disalahkan. Karena kenapa dia masukkan berita ke dalam YouTube? Kalau tidak mau dikutip orang lain, jangan masukkan ke dalam YouTube. Karena kalau orang sudah memberitakan daripada informasi itu baik negatif atau positif dalam media sosial, itu sudah menjadi milik umum. Tidak boleh dibilang saya tidak mau dikutip hal itu. Ya jangan masukkan ke dalam berita supaya orang tidak mengutip masalah itu kalau memang dia keberatan. Jadi ini dari sudut hukum pidana yang mengutip dan mengedarkan itu dilindungi oleh hukum. Tetapi kalau si pelaku yang sengaja memasukkan suatu berita yang negatif ke dalam berita-berita padahal dia tidak boleh, ya itu bisa dihukum. Tetapi kalau sudah ada apalagi perseorangan banyak yang masukkan acara-acara ke dalam YouTube. Dalam YouTube itu kalau sudah dia beredar di dalam YouTube, itu sudah menjadi milik umum. Siapapun bisa mengutipnya, tidak perlu ada izin-izin segala. Ya kalau tidak mau, bikin aturannya, jangan dimasukkan. Nanti orang lain yang kalau memang dia butuh diminta izin untuk dimasukkan ke dalam. Tetapi kalau sudah dimasukkan oleh si pemiliknya dengan kesadaran sendiri, ya itu sudah menjadi milik umum. Jadi ini namanya semua berita yang positif negatif yang sudah diberitakan di dalam media sosial itu sudah menjadi milik umum dan dilindungi oleh. Dan dilihat dari sudut hukum pidana, orang tersebut yang mengutip dan mengedarkan itu tidak bisa dipidana karena berita yang sudah disampaikan lewat media sosial itu sudah menjadi milik umum. Sekian dan terima kasih.